Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, yang kami hormati Korwil Cambidik Kecamatan Selogiri, yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas Korwil Cambidik Kecamatan Selogiri, yang kami hormati Ketua K3S Kecamatan Selogiri beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu narasumber, yang kami hormati Ketua Komunitas Belajar Gugus Bima beserta segenap panitia, serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar series yang berbahagia. Mengawali pertemuan kita di hari ini, marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang sudah berkenan melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan pagi ini kita masih diizinkan untuk berjumpa dan menimba ilmu dalam acara webinar series yang dilaksanakan oleh Komunitas Belajar Gugus Bima Kecamatan Selogiri. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya sampaikan rangkaian acara, saya akan bacakan tata tertib webinar hari ini. Yang pertama, peserta wajib mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofonnya selama berlangsungnya acara. Kedua, pada sesi tanya jawab, para peserta untuk unmute mikrofonnya dan raise hand terlebih dahulu. Link presensi akan kami share di akhir sesi di grup chat grup. Untuk sertifikat nanti akan otomatis terkirim setelah peserta mengisi presensi. Maka pastikan data-data benar-benar valid dengan menyertakan alamat email yang aktif. Pihak panitia tidak bertanggung jawab apabila ada kesalahan dalam pengisian data. Begitu nggih, Bapak Ibu? Bapak Ibu yang berbahagia, saya Naimah Hidayati selaku host dibantu oleh tim kreatif Korwil Cambidik Kecamatan Selogiri akan menyampaikan urutan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan. Keempat, pemaparan materi diikuti sesi dialog dan tanya jawab. Yang kelima, sesi foto dan penutup. Demikianlah rangkaian acara webinar pada hari ini, dan demi kelancarnya acara, marilah kita buka kegiatan webinar series ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar, tanpa halangan suatu apapun, dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya. Bapak Ibu peserta webinar series yang berbahagia, untuk senantiasa menumbuh kembangkan semangat nasionalisme dan jiwa patriotisme kita, mari kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak dan Ibu untuk tetap duduk dengan posisi tegap dan mendengarkan lagu Indonesia Raya.
Terima kasih. Acara berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Komunitas Belajar Gugus Bima Kecamatan Selogiri kepada Bapak Satria Ibnu Baskara. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, yang kami hormati Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Selogiri, yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas di lingkup Korwilcam Bidik Selogiri, yang kami hormati Ketua K3S Kecamatan Selogiri beserta segenap jajarannya, yang kami hormati pula narasumber pada webinar hari ini, serta tidak lupa yang berbahagia Bapak Ibu peserta webinar yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang sudah berkenan melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih diizinkan untuk berjumpa dalam acara webinar series yang dilaksanakan oleh Komunitas Belajar Gugus Bima Kecamatan Selogiri. Tidak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, senang rasanya kami dari Komunitas Belajar Gugus Bima Kecamatan Selogiri yang saat ini bekerja sama dengan tim kreatif dari Korwilcam Bidik Kecamatan Selogiri hari ini dapat melaksanakan webinar series yaitu dengan tema literasi asyik bersama coding. Maka dari itu kami ucapkan beribu-ribu terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh para hadirin peserta yang telah mengikuti jalannya webinar series pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan pelaksanaan webinar hari ini dapat bermanfaat bagi para guru khususnya di Kecamatan Selogiri dan tentunya di Kabupaten Wonogiri. Selamat mengikuti jalannya acara webinar hari ini. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat banyak kesalahan, maka kami selaku panitia dari Kombel Gugus Bima memohon maaf sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sambutan berikutnya disampaikan oleh Koordinator Wilayah Kecamatan Bidik Kecamatan Selogiri kepada Ibu Dr. Randa Praptiningsih MPD. Kami persilakan. Mungkin belum hadir Bu Prapti. Langsung dilanjutkan aja Pak. Ya. Oke, mungkin belum hadir, langsung kita lanjutkan saja. Terima kasih. Bapak Ibu, tibalah saatnya kita di acara inti, yaitu pemaparan materi. Hari ini yang akan tampil sebagai narasumber dan inspirator kita di webinar series adalah Ibu Erni Erawati SE SPD. Beliau adalah guru di SDIU Nawakartika Kecamatan Selogiri, yang saat ini akan mengangkat tema literasi asyik bersama coding, dilanjutkan sesi dialog dan tanya jawab yang akan dipandu oleh rekan saya, Ibu Nurul Fauziah SPD. Beliau adalah guru di SD Negeri 3 Pule Kecamatan Selogiri. Kita sapa dulu. Selamat pagi Ibu Nurul. Selamat pagi Bu Naimah. Bagaimana kabarnya Ibu Nurul? Sehat? Oh, alhamdulillah sehat. Sudah siap untuk memandu acara selanjutnya? Insya Allah siap, harus siap Oke. ya.
Baiklah Bapak Ibu, mari kita saksikan kegiatan webinar series pada hari ini. Monggo saya serahkan sepenuhnya kepada moderator. Yang terhormat Ibu Nurul Fauziah, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Naimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, yang kami hormati Korwil Cambidik Kecamatan Selogiri dan Bapak Ibu Pengawas, yang kami hormati Ketua K3S Kecamatan Selogiri beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Komunitas Belajar Gugus Bima, yang kami hormati narasumber Ibu Erni Erawati SE SPD, yang kami hormati pula Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berjumpa dalam kegiatan webinar bertajuk Literasi Asik Bersama Coding yang diadakan oleh Komunitas Belajar KKG Gugus Bima. Baik, Bapak Ibu, saya akan membacakan susunan acara webinar pada hari ini. Yang pertama, pemaparan materi oleh Ibu Erni Erawati SE SPD. Yang kedua, kegiatan tanya jawab. Sebelum kita mulai kegiatan pemaparan materi, saya akan membacakan CV dari narasumber. Ibu Erni Erawati adalah guru SDIU Nawakartika. Beliau merupakan penggerak komunitas guru belajar Nusantara Wonogiri, guru promotor komunitas guru belajar Nusantara, alumni coach Sempoasip, Duki Kipin KSO 4 Angkatan 1, Wardah Inspiring Teacher 2020, pengajar praktek Angkatan 4, dan fasilitator PGP Angkatan 13. Baiklah, acara inti kita yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Erni Erawati SE SPD. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada beliau, Ibu Erni Erawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurul. Apa kabar Ibu Nurul? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Pasti ya. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, kemudian yang kami hormati Korwilcam Bidik Kecamatan Selogiri dan Bapak Ibu Pengawas, kemudian yang kami hormati Ketua K3S Kecamatan Selogiri beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Komunitas Belajar Gugus Bima beserta teman-teman, kemudian yang kami hormati pula Bapak Ibu guru peserta webinar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita santai saja ya, karena seperti judulnya hari ini kita mengambil literasi asik bersama coding. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu coding itu apa, Bapak Ibu? Belum tahu Ibu. Ya, belum tahu ya Pak ya. Kalau belum tahu, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Sabtu, tepatnya tanggal 9 Maret 2023-24, marilah kita bersama-sama belajar bersama. Jadi di sini hari ini saya hanya akan berbagi cerita, terus kemudian
saling sharing saja Bapak Ibu, kira-kira literasinya seperti apa begitu. Izinkan saya share dulu ya. Iya, Bu. Oke, sudah tadi Bapak Ibu? Sampun. Oke. Udah, Bu. Coding itu adalah komik dinding. Jadi salah satu media pembelajaran komik untuk sarana mading di sekolah. Jadi komik ini sebenarnya adalah dari Kipin. Kipin itu sebuah aplikasi yang bisa Bapak Ibu temukan. Jadi mungkin sambil jika ada yang berminat bisa langsung download di aplikasi Kipin. Eh, kita santai saja Bapak Ibu ya karena waktunya masih lama. Jadi kita bisa download di aplikasi Kipin School 4.0. Jadi Bapak Ibu bisa download, nanti Bapak Ibu akan menemukan di sana. Dan di sini untuk Iki mesti sing ngene ora ora piye piye. Halo. Batang sing ngene. Jo. Lah kan iki belum. Maksudnya siapa sih? Terus ya. Oke Bapak Ibu, kita lihat kembali ya. Jadi untuk kompetensi siswa di Indonesia khususnya di literasi bisa menjadi metode penilaian internasional dalam mengukur kompetensi siswa Indonesia di tingkat global, salah satunya pada kompetensi membaca. Jadi menjadi perhatian besar sebab kegiatan membaca sekaligus memahami bacaan literasi merupakan kemampuan penting yang dibutuhkan anak-anak usia sekolah dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk kebijakan Merdeka Belajar episode ke-23 tentang buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia telah disampaikan bahwa penyebab rendahnya kebiasaan membaca adalah masih kurang atau belum tersedianya buku bacaan yang menarik minat peserta didik, dan ini disampaikan oleh Menteri Nadiem Makarim dalam kebijakan peluncuran Merdeka Belajar episode ke-23 Bapak Ibu. Jadi di sini sebenarnya Bapak Ibu di sekolah kita itu sudah ada perpustakaan, tapi kadang-kadang anak-anak itu tidak berminat untuk membacanya. Jadi Bapak Ibu memang harus mempunyai cara bagaimana mereka mau datang ke perpustakaan untuk membaca. Dan di sini itu pasti Bapak Ibu sudah punya banyak cara. Dan juga disampaikan Ibu Hemus Kasih dari Nabire Papua Tengah. Kenapa ini Ibu Hemus Kasih dari Nabire? Karena sebenarnya di Kipin itu membuka banyak Bapak Ibu untuk bergabung dan membuka kesempatan Bapak Ibu untuk belajar di sana. Jadi ini salah satunya yang dirasakan oleh Ibu Hemus Kase dari Nabire, berkata bahwa saya seorang guru SD di pinggiran kota, di tempat saya minat baca anak sangat rendah. Dan Bapak Ibu semuanya sudah tahu ya tentang media pembelajaran adalah sesuatu yang digunakan untuk merangsang atau menstimulasi anak-anak untuk belajar secara efektif agar tercapai tujuan pembelajaran. Dan kita ketahui ada audio visual, kemudian audio visual, kemudian serbanika, fotografi, peta, dan global. Nah, di sini untuk materi hari ini saya akan bercerita saja tentang visual, di mana anak-anak tertarik dengan hanya melihat. Jadi meskipun mereka tidak bisa membaca, tetapi mereka khususnya di anak kelas rendah ya, kelas 1, kelas 2 itu biasanya masih ada yang kesulitan membaca. Jadi dengan mereka melihat,
mereka sudah melakukan literasi, Bapak Ibu. Nah, di sini Kipin seperti yang tadi, mungkin Bapak Ibu sambil membuka aplikasinya bisa ya. Aplikasi Kipin bisa di-download. Di situ eh, banyak sekali komiknya. Dan mengapa Kipin membuat komik? Karena fun, kemudian banyak gambar, ada tulisannya, dan alur cerita juga berwarna-warni. Jadi ini adalah komik Fun Education with Kipin ya. Ada judulnya Cegah Narkoba, kemudian Empat Sekawan Mengguncang Dunia. Terus ini ada haid pertamaku. Di bawah situ ada tangga, ada nomor ya 12 pos itu berarti untuk anak usia 12, Bapak Ibu. Kemudian, nah, lindungi tubuhmu dari tangan jahat. Kalau Bapak Ibu melihat usia 10 berarti eh, untuk anak-anak usia di atas 10 tahun ya. Dan di sini Kipin itu tersedia untuk anak-anak usia TK, SD, SMP maupun SMA. Oke, lanjut Bapak Ibu. Saya sampaikan lagi, ada banyak komik literasi yang ada di Kipin, sekitar 500 lebih. Dan ini komik dipilih sebagai media pembelajaran yang mendidik dan fun. Mendidik artinya kontennya edukatif, pendidikan moral, budi pekerti, pengetahuan umum, kesehatan, dan sejarah. Kemudian kalau fun, bahan bacaan penuh gambar, berwarna, berisi percakapan, tokoh cerita yang menarik, bahan bacaan berisi cerita dan percakapan dan disuguhkan secara ilustratif full color. Tak hanya itu, komik literasi juga berisi ilmu pengetahuan yang meningkatkan wawasan siswa. Bapak Ibu pasti nanti bertanya juga ya, kenapa sampai 500 komik literasi? Kok banyak sekali ya? Jadi ketika Bapak Ibu berminat untuk punya cerita bagus, mau dibagikan di Kipin, ada banyak kesempatan Bapak Ibu. Kemudian komik literasi tersedia dalam berbagai seri dan ilmu pengetahuan yang mendidik. Nah, ini dari Sabit ke Purnama. Ini hanya beberapa judul saja Bapak Ibu. Kemudian aktor kan anak-anak kadang-kadang punya cita-cita itu hanya pilot, kemudian astronot, dokter, tapi dengan melihat komik yang ada di sini ternyata banyak profesi yang belum diketahui sama anak-anak. Dengan melihat gambarnya, mereka bisa juga berperan sebagai aktor, begitu Bapak Ibu. Kemudian ada nostalgia di Yogyakarta, terus jangan takut narkoba, begitu ya. Kita lanjut lagi, nanti mungkin kita sedikit saja, banyak tidak ada pertanyaan nanti bisa dilanjut ya. Nah, tematik juga ada ini Bapak Ibu. Belajar dari komik seru dan menyenangkan ya. Tadi sudah ada, kemudian ada seri ilmu pengetahuan alam, ada seri moral dan budi pekerti, seri motivasi, eh, seri budaya, kemudian seri pengetahuan umum dan seri kesehatan, Bapak Ibu. Nah, di sini maksimalkan gerakan literasi dengan komik pendidikan. Bermanfaat untuk menambah pengetahuan umum, kemudian menambahkan wawasan dari yang diajarkan di kurikulum sekolah seperti moral, budi pekerti, budaya, kesehatan, sejarah, tangkap bencana, dan lain-lain. Kemudian isi komik itu baik dari mutu gambar dan jalan cerita dibuat menarik agar siswa tidak bosan. Dan siswa akan mendapatkan manfaat setelah membaca komik tersebut. Dan komik pendidikan ini dibuat sesuai umur pembacanya dari mulai prasekolah sampai remaja. Jadi saya ini pegang HP ya, kalau misalnya nanti kita bisa mengaksesnya lewat HP, kalau kita buka aplikasi Kipin, di situ ternyata eh, ada kurikulum Merdeka, kemudian ada kurikulum 2013, dan di sana kita akan mendapatkan buku-bukunya Bapak Ibu. Selain buku-bukunya juga ada literasi, kemudian ada lagi soal-soal. Jadi anak-anak kalau diarahkan ke sana itu bisa mengerjakan soal-soal untuk kelas 1 sampai kelas 6 ya. Mereka bisa bisa mengerjakan soal-soal itu, kemudian nanti nilainya akan muncul sendiri. Gitu Bapak Ibu. Nanti pasti ketika mencoba akan ketemu buku, kemudian di buku itu ada kurikulum Merdeka, kurikulum pembelajaran jarak jauh juga ada, kurikulum KTSP. Jadi yang dulunya sudah berjalan bisa ditemukan kembali, kurikulum 2013. Kemudian madrasah juga ada
buku referensi guru anti korupsi dan sebagainya ya. Saya lanjutkan. Nah, ini ada buku versus komik. Kita ketika membawa anak-anak ke perpustakaan, kemudian disuruh membaca, kadang hanya dibaca di depannya saja. Terus kadang kita bisa melihat ekspresi anak-anak ketika membaca buku. Di situ bisa kita dapatkan bahwa gambarnya minimal atau jarang, kemudian berupa paragraf panjang, tidak ada alur cerita, dan baru dibaca saat diperintahkan. Kemudian terlihat dari ekspresinya berdampak serius untuk siswa. Tapi dari situ mungkin Bapak Ibu punya cara sendiri ya, bagaimana mengajak anak-anak untuk happy ketika membaca di perpustakaan dan ada targetnya, apa yang harus mereka tulis pasti Bapak Ibu punya cara tersendiri. Dan di sini untuk komik itu lihat juga ekspresi wajahnya ya, banyak gambar, kemudian berwarna-warni, berupa dialog atau percakapan, terdapat alur cerita menarik, kemudian dibaca karena ingin atau tertarik dan menyenangkan siswa. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bagaimana ekspresi anak ini ketika membaca buku dan membaca komik, gitu Bapak Ibu. Nah, perlu saya informasikan juga bahwa di KIPIN itu tidak hanya saya sendiri, tapi ada anggota dari teman-teman guru di seluruh Indonesia. Jadi kalau saya itu termasuk KIPIN Angkatan 1, nomor saya 116 ya. Dan ini adalah dari KIPIN yang dipakai di sekolah itu, bagi Bapak Ibu yang mengadakan lomba. Jadi dimanfaatkan di sekolah itu ada lomba storytelling, kemudian ada gerakan literasi 15 menit. Kalau anak kelas 1, kelas 2 masih kesulitan ya, tapi mereka sebagian juga diarahkan memakai tablet. Jadi komik literasi pada KIPIN itu merupakan cara yang cocok untuk meningkatkan minat membaca siswa karena dengan tablet itu mereka membacanya lebih lebih nyaman begitu Bapak Ibu. Dan ini adalah contoh praktik baik dari teman-teman di seluruh tanah air ketika mereka memanfaatkan komik KIPIN. Nah, Bapak Ibu sebenarnya di KIPIN itu banyak sekali programnya. Jadi saya sering mengikuti program-program yang disarankan, bukan hanya saya saja, tapi semua guru diikutkan untuk mengikuti program. Dan itu tidak ada target. Jadi ketika saya bisa, saya mengikuti. Tapi kalau ketika saya tidak bisa, saya juga tidak mengikuti. Dan KIPIN itu selalu memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau belajar dan tidak ada batas waktu, begitu Bapak Ibu. Nah, kalau ini saya kenalkan adalah program terbaru, yaitu coding, komik KIPIN di Mading. Jadi komik tadi itu sekarang tersedia dalam bentuk PDF yang bisa bisa Bapak Ibu akses, kemudian ditempel di dinding sekolah. Itu terlihat jangan kucilkan mereka, kemudian ayo lawan si bully. Terus ada lagi cintai batik Nusantara, Bapak Ibu. Di situ anak-anak itu mungkin anak-anak SD kita karena SD ya, jadi SD itu mereka bisa membaca komik dan anak SD kelas 1 pun eh, mereka bisa melihat gambar-gambar ini, dari gambar itu mereka akan bertanya. Misalnya eh, istilah kosakata yang ada di dalam situ biasanya apa, mereka akan tanya pada bu guru. Dan ketika istirahat banyak sekali terjadi kerumunan seperti ini Bapak Ibu. Kerumunan dalam artian mereka itu berebut untuk membaca, apalagi kalau komiknya diganti yang baru atau ditambah-tambah lagi begitu. Nah, ini adalah salah satu banyak contoh ya yang sudah menggunakan coding. Hadir untuk mendukung peningkatan literasi anak Indonesia dengan membagikan bahan bacaan edukatif yang disajikan melalui cerita dan ilustrasi gambar yang menarik. Jadi komik pendidikan KIPIN disajikan dalam bentuk layout. Jadi Bapak Ibu bisa, jika punya minat untuk mendapatkannya, nanti bisa mendapatkan, kemudian bisa di print sendiri ya, ukurannya A0 90 cm kali 150. Jadi sehingga dapat ditempel sebagai bahan majalah dinding di sekolah Bapak Ibu. Nah, ini masih contoh tadi ya Bapak Ibu ya. Komik sebagai media pembelajaran, membangun akhlak bangsa dimulai dari peningkatan literasi baca yang sangat menarik ini. Dan ini uh, beberapa contoh yang ada di sekolah-sekolah
yang sudah menggunakan coding Bapak Ibu. Jadi menarik, fun, dan juga mendidik begitu. Nah, ini yang terakhir ini materinya. Karena bulan Ramadan jadi gratis ya. Tertarik mendapatkan coding untuk sekolah madrasah atau komunitas belajar anak di lingkungan Anda, apabila menginginkan untuk mendapatkan komik yang mau dipasang di sekolah, nanti bisa Bapak Ibu. Jadi pastikan sekolah atau madrasah komunitas Anda memiliki area untuk masang coding dengan ukuran anal atau per lembar. Kalau tidak ada di luar, mungkin bisa di dalam sekolah juga bisa, di dalam kelas maksudnya. Kemudian mengisi formulir pengajuan coding di link yang sudah saya sediakan. Kemudian mendapatkan file komik melalui email atau WhatsApp. Silakan cetak dan pasang di sekolah Anda masing-masing Bapak Ibu. Kemudian bisa mendokumentasikan pemanfaatan coding di sekolah dan kirimkan pada tim Kipin. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mengisi ini bisa gabung ke Kipin juga ya Bapak Ibu ya. Di grupnya Bapak Ibu yang membagikan praktek baik dan didokumentasikan di sana begitu. Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Nanti mungkin jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Iya, terima kasih Ibu Erni. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan langsung ya tentang pemaparan materi literasi asik bersama coding. Ternyata coding itu komik Kipin di Mading. Sangat menarik nggih Bapak Ibu nggih. Mungkin coding ini bisa kita terapkan Ibu di sekolah kita karena dengan melihat gambar komik, anak itu bisa melakukan literasi. Nah, Bapak Ibu, sebelum acara kita lanjutkan, agar lebih konsentrasi, ya, kita ice breaking terlebih dahulu, nggih? Bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu? Ya, Ya, tolong on kamera, nggih. ya, Mbak. Monggo. Ice breaking, monggo. Ice breaking agar Iya. lebih konsentrasi, nggih Bapak Ibu, nggih. Iya, Bu. Mohon on kamera Bapak Ibu. Jadi biar saya bisa lihat. Sudah siap Bapak Ibu? Ice breaking kita kali ini, jadi nanti saya akan memberikan instruksi, ya Bapak Ibu dimohon untuk mencari benda yang saya sebutkan dan nanti langsung ditunjukkan ke kamera, nggih Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu? Siap. Contohnya, ya, semangat sekali, nggih. Contohnya, misalnya saya memberikan instruksi, mohon Bapak Ibu cari benda yang berwarna hitam. Nah, Bapak Ibu diberi waktu mencari benda berwarna hitam dan langsung ditunjukkan di depan kamera. Iya. Baik, Bapak Ibu sudah siap? Siap. Ya, baik. Bapak Ibu dimohon untuk mencari benda yang berbentuk lingkaran. Ayo, cari di sekitar Bapak Ibu. Lari Bapak Ibu. Lingkaran. Pak Ibu sudah dapat. Pak Darmaji sudah, Bu Dewi sudah, Bu Alin. Oh ya, Bu Sri Utami sudah. Bu Siti Aisyah belum dapat, Bu. Iya, Bu Emi juga sudah. Iya, baik. Pak Darmaji tutup. Iya, Pak Darmaji apa itu, Pak? Oh, di Ada di belakang. Roti, Mbak. Oh, roti. Baik. Kerupuknya belum Lagi, muncul. Oh. Iya, baik. Lagi nggih Bapak Ibu nggih? Bapak Ibu tolong cari benda yang berwarna putih. Wah, langsung Pak Supriyanto itu sudah langsung. Oh iya. Bu Emi, centong mau makan, Bu? Oh, sendok. Kelihatannya centong, ternyata sendok. Oh, Bu Dwi, tisu. Iya. Baik, sudah konsentrasi nggih Bapak Ibu nggih?
Sudah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Acara selanjutnya adalah kegiatan tanya jawab. Saya membuka dua cermin. Cermin yang pertama terdiri dari dua orang penanya yang resen secara langsung, dan cermin kedua terdiri dari dua penanya dari penanya melalui chat. Nah, nanti jika masih ada waktu, nanti saya membuka sesi tanya jawab lagi. Baik, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya beri kesempatan untuk raise hand atau chat di kolom chat. Monggo, Bapak Ibu. Oh, Pak Darmaji. Ini langsung dua, nggih, penanya. Nanti setelah bertanya, baru dijawab oleh Bu Erni. Baik, Pak Darmaji, nggih. Monggo, Pak Darmaji. Ya, siap. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, teman-teman yang luar biasa, terutama narasumbernya. Assalamualaikum Mbak Erni. Pak. Tetangga saya sendiri ya. Iya. Ketemunya di daring. Ya, sebelumnya terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Untuk yang pertama ingin saya sampaikan, tadi saya tertarik sekali dengan yang disampaikan Bu Erni terkait dengan literasi, peningkatan budaya literasi. Tapi memang betul sekali. Jadi literasi yang ada di sekitar kita itu sebenarnya alatnya banyak sekali atau sudah tersedia. Tetapi memang pemanfaatannya itu kurang maksimal. Nah, kemungkinan dikarenakan tadi koleksinya tidak banyak dan tersaji tidak menarik seperti itu. Jadi mungkin perpustakaan, atau di tempat saya kan perpustakaan, atau mungkin di tempat Bapak Ibu juga ada perpustakaan yang berwujud fisik, yang ada buku-buku, dan tadi dikatakan bahwa memang betul, koleksinya sangat terbatas dan sangat tidak menarik untuk anak. Untuk itu tadi saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan Bu Erni dalam rangka peningkatan kualitas atau daya literasi anak-anak. Tentunya harus ada sebuah inovasi. Salah satunya adalah yang tadi disampaikan, coding. Dan tadi ada aplikasi yang menggunakan Kipin, seperti itu ya Bu Erni ya? Ya Pak. Ya, tadi di akhir slide itu ada gratis untuk di-download. Itu pertanyaan saya, apakah nanti kalau sekolah itu mendaftar dan bisa terakses, apakah bisa digunakan untuk seluruh siswa? Dan mungkin bagaimana tata caranya dalam mengakses, atau mungkin nanti ada bimbingan untuk kegiatan yang menggunakan Kipin 4.010 tadi ya, 4.0. Tadi saya mau coba searching di fasilitas pengunduhan di HP, itu kok belum ketemu. Mungkin nanti bisa diberikan linknya ya Bu Erni ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Darmaji. Jadi Pak Darmaji bertanya apakah sekolah ini ya ketika sudah mendaftar bisa digunakan seluruh siswa dan bagaimana tata cara menggunakan Kipin 4.0. Benar ya Bapak Darmaji? Betul, betul Mbak Nurul. Oh ya, siap. Penanya selanjutnya, mohon raise hand. Adakah yang ingin bertanya? Atau bahkan mau tukar pikiran atau berdiskusi, boleh. Bagaimana Bapak Ibu? Sementara belum ada. Bagaimana Ibu Erni siap untuk menjawab? Karena untuk penanya yang kedua belum ada, Ibu. Oh ya. Terima kasih Bu Nurul atas waktunya. Terima kasih Pak Darmaji atas pertanyaannya ya. Tadi disampaikan bagaimana caranya gitu ya. Kelihatannya kalau untuk mendownload di aplikasi kelihatannya mudah Pak. Nanti langsung saja di-download. Nanti saya berikan linknya. Kemudian kalau untuk
mendapat Bapak Ibu semuanya termasuk Pak Darmaji kalau mau menginginkan untuk mendapatkan komiknya tadi bisa mengisi di link yang akan saya tulis ya. Nah, ini. Nah, linknya sudah saya tulis ya, Bu Nurul ya. Iya, Ibu. Jadi Bapak Ibu semuanya yang saat ini sedang mengikuti webinar di sini bisa langsung mengisi Bapak Ibu. Bisa langsung mengisi nanti otomatis dibuat mudah ya. Nanti otomatis Pak Darmaji di emailnya akan disapa sama Kak Reta. Kak Reta itu adalah jadi di KIPIN itu para guru dibantu oleh banyak teman-teman di sana. Ada Kak Reta, ada Kak Sonia, Kak Yesi yang membantu Bapak Ibu guru untuk belajar tentang IT ya. Pokoknya IT tapi tentang yang ada di KIPIN. Bagaimana caranya untuk memerlukan di emailnya kalau Pak Darmaji sudah mengisi nanti di emailnya itu akan ada banyak komik Pak. Jadi di sekolahnya nanti mungkin bisa mengisi bisa besok mungkin sudah bisa Pak Darmaji begitu. Hari ini sudah masuk ke email dan besok bisa di print bisa dijadikan coding di SD ya Pak ya. Begitu Bu Nurul. Oh ya, baik Ibu Erni. Jadi ada yang ditanyakan lagi Pak Darmaji atau mungkin ada tanggapan? Iya, mohon itu tadi berarti untuk komik coding tadi itu tidak berada di dalam aplikasi KIPIN. Tidak Pak, iya. 4.0 tadi, S10.4.0 beda ya Iya. Bu Erni. Iya. Gini Pak, KIPIN itu punya banyak program, tapi salah satunya yang terakhir ini adalah programnya itu sangat mudah. Jadi Bapak Ibu yang kepingin punya komik tadi itu, nanti mengisi aja link itu Pak. Setelah mengisi nanti di emailnya akan masuk banyak komik. Mungkin 3 sampai 500 ya. Banyak komik nanti masuk di situ dan nanti Pak Darmaji bisa di print A0 kemudian besok atau nanti sore Pak sudah bisa ditempel di SD Janji 1 ya Pak. Oh iya, berarti kita SD dapat 2 ini apa itu istilahnya file yang dari coding Jadi tadi. tanpa download aplikasinya Pak. Itu. Oh, terima kasih Bu Erni. Iya Pak. Iya, terima kasih Pak Darmaji. Berarti ini ya Pak Darmaji nanti bisa mengisi link di chat jika menginginkan komik dan insya Allah nanti atau besok sudah bisa di print dan bisa dipajang di sekolah masing-masing. Begitu. Pertanyaan yang kedua, mungkin penanya kedua ada yang ingin bertanya? Belum ada ini? Nanti saya isi ice breaking lagi loh Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin bertanya? Ini coding ini sangat menarik sekali karena meningkatkan literasi anak. Jadi anak yang belum bisa baca pun bisa meningkatkan literasinya. Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Atau saya sebutkan saja namanya? Ibu Alin, bagaimana Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Masih unmute, Bu. Bagaimana Ibu Alin? Belum, Mbak. Oh, belum. Berarti nanti ada, nggih? Baik, Bapak Ibu, kita ice breaking lagi, nggih, biar semangat. Ini kok tidak ada yang bertanya. Sepertinya sudah paham sekali, nggih. Alhamdulillah berarti, nggih. Bapak Ibu, dimohon untuk on kamera, nggih. Ya. Bu Ari Septanti, Bu Nuni, Bu Sri Utami, dimohon untuk on kamera.
Sudah. Baik, Bapak Ibu. Ini untuk meningkatkan ini ya agar lebih semangat lagi. Kita ice breaking angka bergerak. Jadi coba perhatikan saya, nggih. Jadi nanti kalau saya bilang satu, nah jari tangannya menggerakkan angka satu, berbentuk angka satu, nggih. Satu. Bisa? Sakit Bapak Ibu? Pak Ibnu itu. Bisa Bapak Ibu? Agar lebih semangat lagi ini. Bu Dewi bisa, Bu Dewi? Perlu dicoba ini. Ya, harus. Ayo, Bu. Bisa. Perlu dicoba. Siap. Yuk, satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, itu tadi menggunakan jari tangan, nggih. Nah, sekarang kita menggunakan kepala. Kepala ya, Bapak Ibu ya. Ya. Ya, Bapak Ibu. Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Iya, sudah semangat. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sudah tidak ngantuk, nggih? Nggih, baik Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan lagi? Mungkin penanya berikutnya. Yang ingin bertanya di kolom chat. Sebentar. Oh, berarti ini saya tunjuk saja, nggih. Monggo Bu Dewi dari SD Bulu. Ada yang ingin ditanyakan Bu Dewi? Sementara ini belum, Mbak. Bu Nurul sementara belum ini. Oke, baik. Nanti berarti. ya. Oh, nanti. Oke. Bu Nuni ada yang ditanyakan, Bu Nuni? Sepertinya sudah paham, nggih. Berarti nanti jika ada yang ditanyakan lagi nanti bisa WA atau chat langsung ke Bu Erni. Baik, nggih Bapak Ibu. Eh, Demikianlah kegiatan pemaparan materi literasi asyik bersama coding. Jika ada salah kata dari kami minta maaf. Sebelum saya tutup, eh, saya izin untuk pantun, Bapak Ibu. Boleh, nggih? Boleh. Ya, nanti kalau saya baca pantunnya satu baris, ya. Tolong dibalas cakep. Cakep ini, Bang. Cakep, ya. Cakep. Cakep. Terlalu bersemangat. Oke, siap. Ibu Hajah pergi mengaji. Cakep. Pulang-pulang bawa bingkisan. Cakep. Saya akhiri pemaparan materi. Cakep. Semoga kegiatan dapat berkesan. Tepuk tangan untuk kita semua. Amin. Moderatornya seneng dipanggil cakep. Bapak Ibu, saya kembalikan kegiatan webinar ini kepada host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Nurul, ya, sangat asik sekali bersama Ibu Erni. Kami aturkan terima kasih kepada Ibu Erni Ernawati selaku narasumber dan inspirator kita pada hari ini, sangat menginspirasi sekali.
ilmu yang telah disampaikan oleh Ibu Erni. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita ambil foto dulu, nggih Bapak Ibu. Kameranya dinyalakan semula. Monggo. Dan tampilkan senyum yang paling manis, semanis. Semanis-manisnya. Monggo. Senyum. Ya. Sudah belum? Ampun ya Bapak Ibu, terima kasih. Terus saya ingatkan jangan lupa mengisi link presensing ya. Isi dengan data yang benar karena panitia tidak bertanggung jawab atas kesalahan mungkin penulisan nama atau identitas yang lain ya. Jadi kami mohon isi dengan data yang benar. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan ini sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu semua untuk membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian akhir kegiatan webinar series pada hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan webinar series yang lainnya. Saya selaku host kegiatan hari ini mengaturkan terima kasih atas semua perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semua. Tidak lupa saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.